Jadi Tony juga gitu ya? 40 hari nggak bermain game. Kita harus lembut berarti ya? Iya gitu. Halo Sobat Katedral, jumpa lagi bersama saya Paulus Romaha di dalam Kalimat KTKC 5 menit. Hari ini saya tidak sendiri tetapi bersama dengan seorang teman saya, Tony Tandean. Nah, hari ini saya diajak bincang-bincang nih sama Bang Paulus. Nah, Bang, hari ini kita mau bahas apa ya, Bang? Nah, Ton, hari ini kita mau bahas tentang pantang dan puasa. Tony ngerti nggak apa arti pantang dan puasa? Saya masih kurang paham ya tentang apa itu pantang dan puasa ya. Ton, ini masa prapaskah. Kenapa belum pantang dan puasa? Karena saya kurang paham ya. Oke, baik teman-teman. Mari kita coba dalami sedikit ya, apa itu pantang dan puasa. Pantang itu artinya adalah mengurangi ya. Mengurangi suatu kebiasaan yang menyenangkan yang biasa kita lakukan. Misalnya itu kebiasaan merokok, kebiasaan bermain game, kebiasaan makan daging tiap hari, kebiasaan-kebiasaan yang lain. Jadi kita mengurangi itu, membatasi diri. Pasti dengan tujuan tertentu, yakni masa prapaskah ini kan masa pertobatan tuh yang biasanya, jadi tujuannya itu. Kalau puasa sendiri di dalam gereja kita sebenarnya kita udah dianjurkan setiap hari Jumat itu harus berpuasa. Nah, dan di dalam masa prapaskah ini tentunya setiap hari dong. Aku mau tanya nih. Ya, boleh, silakan lanjut, Ton. Apakah ada batas waktu berapa harikah kita nih berpuasa, atau ada dari jam keberapa sampai jam keberapa ya kita nih harus berpuasa ya? Oke, baik. Dalam ketentuan gereja kita, Ganton, pantang dan puasa itu di dalam masa prapaskah bukan berdasarkan jamnya, tetapi berdasarkan hari. Nah, hari Rabu Abu dan Jumat Agung itu dua-duanya dilakukan, yakni pantang dan puasa. Itu wajib ya hukumnya. Jadi pantang dan puasa. Lalu kemudian pantang itu kita lakukan setiap hari Jumat. Jadi ada 7 kali Jumat di dalam masa prapaskah. Dan puasa itu sendiri sebenarnya di dalam tradisi gereja kita itu di setiap Jumat ya memang harus berpuasa gitu ya. Itu anjuran gereja. Jadi sebenarnya tanpa masa prapaskah setiap hari Jumat sebenarnya kita dianjurkan untuk berpuasa. Jadi kalau puasa itu maksudnya adalah contoh praktisnya makan kenyang 1 kali doang gitu. Bukan makan kenyang sekali, Ton ya. Berarti kalau dalam satu porsi itu kita buat jadi setengah ya? Iya, gitulah. Misalnya porsi normalnya kita itu cuma 1 kali doang aja. Jadi Bang, ada makanan yang dipantang nggak nih dalam puasa ini? Untuk selama prapaskah, biasanya untuk tentang pantang nih ya teman-teman itu, ya pasti wajibnya itu konsep yang umum kita mengerti adalah tidak makan enak atau tidak makan daging. Itu konsep umum pantang. Terus kemudian untuk pantang yang lainnya kita tentukan sendiri dan dianjurkan bahwa apa yang kita pantangkan itu sungguh kita laksanakan sehingga kita tidak bolong nih, yang menyebabkan kita dapat akhirnya jatuh dalam dosa karena tidak setia, tidak konsisten di dalamnya. Jadi sebenarnya kalau spesifik makan tertentu nggak ada ya, Ton ya? Nggak ada ya? Nggak ada, cuman ya kalau misalnya pada hari Rabu Abu atau tadi yang waktu yang saya katakan itu ya kita dianjurkan untuk memang sungguh tidak melakukan sesuatu hal yang berlebihan, kebiasaan yang menyenangkan. Misalnya pantang yang paling real lagi itu adalah nih anak-anak kita zaman sekarang ya bermain game kan. Jadi beneran untuk selama 40 hari ada nggak nih yang sanggup 40 hari nggak bermain game? Sanggup nggak? Kalau bagi saya sih tidak sanggup ya. Nggak sanggup ya, oke. Sanggup. Tapi minimal dikurangi lah, Pak. Oke, Iya. baik. Jadi ada orang tertentu nggak nih yang harus pantang dan puasa? Oke, baik. Untuk berpantang itu di dalam gereja kita diwajibkan ketika kita sudah berusia 14 tahun. Sedangkan puasa itu diwajibkan dari usia 18 sampai dengan 60. Nah, jadi kan sekali lagi pantang dan puasa di dalam gereja Katolik itu menunjukkan rasa pertobatan. Maka kalau misalnya kita secara fisik mungkin tidak mampu untuk berpantang soal makanan, kita bisa menggantinya itu pantang tidak marah. Jadi marah terus tiap hari. Enggak lah ya, enggak kayak gitu. Jadi maksudnya yang kita tadinya mungkin emosional orangnya selama masa puasa ini dan pantang ini, kita memantangkan tidak boleh marah, walaupun mungkin dimarahi atau gimana, dijawab dengan senyum. Kita harus lembut berarti ya? Iya gitu, Tan. Nih Bang,
ada nggak sih konsekuensi kalau kita tidak berpantang dan berpuasa ini? Nah, Ton, pantang dan puasa di dalam gereja Katolik itu diatur di dalam hukum gereja. Jadi ini adalah sesuatu hal yang wajib. Nah, tadi kan ada waktu-waktunya tuh kan. Nah, tentunya pasti ketika kita tidak melakukannya, kita melanggar hukum gereja dan tentu kita akan berdosa. Dan kalau misalnya lebih dekat, lebih sederhananya sih, bahwa ini gereja udah nyiapkan nih masa prapaskah untuk dimana kita menjalin relasi lebih baik dengan Tuhan. Lalu kita nggak laksanakan, tentu kan kita akan semakin jauh dari Tuhan. Nah, oleh karena itu, kita diharapkan pada masa pantang dan puasa ini sungguh-sungguh melaksanakan perintah dan aturan hukum gereja tersebut agar kita semakin mengalami rahmat dan berkat dari Tuhan. Jadi Tony juga gitu ya? Harus harus ya. Oke. Demikianlah kira-kira kalimat kali ini katekesi 5 menit bersama kami, dan ada saya di sini Paulus Saromaha bersama dengan teman saya Tony Tandean. Sampai jumpa di kalimat berikutnya. Dadah.